Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Fitri Fadila dengan NIM 10204242012. Pada tugas kali ini, saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 1 dengan menggunakan Google Colab. Yang dimana pada praktikum kali ini, saya akan melakukan proses membaca dataset, memahami struktur data, serta melakukan visualisasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada langkah pertama di sini, saya telah menyimpan terlebih dahulu di dalam Google Drive, yaitu dataset yang bernama tes CSV, yang dimana saya simpan di dalam folder Colab Notebooks. Penyimpanan dataset ini dilakukan bertujuan agar file tersebut dapat dengan mudah diakses ketika menggunakan Google Colab. Selanjutnya, saya akan membuka Google Colab terlebih dahulu. Lalu pilih Notebook News. Pada notebook ini, nantinya akan digunakan untuk menulis kode Python dan menjalankan proses analisis data. Nah, langkah awalnya yaitu saya menghubungkan terlebih dahulu antara Google Colab dengan Google Drive, yang dimana hal ini dilakukan agar dapat mengakses dataset yang telah disimpan sebelumnya pada Google Drive. Kode yang akan saya gunakan yaitu langsung saja kita coba runkan. Pada kode ini berfungsi untuk melakukan proses mounting Google Drive ke dalam environment Google Colab sehingga file yang ada di dalam Google Drive tersebut dapat dibaca oleh notebook. Lalu kita pilih sambungkan ke dalam Google Drive. Setelah Google Drive terhubung, langkah selanjutnya adalah saya mengimpor library yang akan digunakan, yang dimana pada tahap ini saya akan menggunakan library Pandas dengan menggunakan kode seperti berikut ini. Library yang Pandas yang saya gunakan ini digunakan untuk membaca, mengolah, dan menganalisis dataset dalam bentuk tabel yang disebut sebagai data frame. Selanjutnya, saya akan melakukan pembacaan terhadap dataset tes CSV sebelumnya yang berada di folder Colab Notebooks pada Google Drive dengan menggunakan kode. Selanjutnya, mari kita jalankan. Pada kode ini berfungsi untuk membuat dataset ke dalam variabel df sehingga data dapat diproses lebih lanjut menggunakan Pandas. Selanjutnya, untuk melihat isi awal dari dataset, di sini saya akan menggunakan perintah sintaks, yaitu pada perintah ini digunakan untuk menampilkan 10 barisan pertama dari dataset sehingga kita dapat memahami struktur data yang ada di dalam file tersebut. Selanjutnya, kita akan menampilkan 10 data terakhir dengan menggunakan kode. Pada perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh data dalam dataset terbaca dengan baik sampai bagian akhir. Pada tahap selanjutnya itu tahap data understanding, yang dimana saya akan mencoba memahami struktur dan karakteristik data. Beberapa perintah yang akan saya gunakan antara lain. Nah, pada perintah ini digunakan untuk melihat informasi dataset seperti jumlah baris, jumlah kolom, serta tipe data pada setiap kolom. Selanjutnya, yaitu saya akan menggunakan kode. Nah, pada perintah ini, dia akan menampilkan statistik deskriptif seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi. Selanjutnya, saya ingin melihat nama seluruh kolom dengan menggunakan ini nama-nama kolom yang ada. Selanjutnya, selain itu, saya akan mengecek apakah terdapat data kosong atau missing value dengan perintah.
Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah dataset memerlukan proses pembersihan data atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan visualisasi data yang dimana saya akan mengimpor dua library tambahan, yaitu Matplotlib dan Seaborn yang dengan menggunakan kode. Library ini digunakan untuk membuat berbagai grafik yang dapat membantu memahami distribusi dan pola data. Selanjutnya kita akan membuat histogram yang dimana histogram ini untuk melihat distribusi data pada suatu kolom numerik. Contoh kode yang akan digunakan adalah nah ini bentuk dari histogram yang dihasilkan. Pada grafik histogram ini membantu kita dalam memahami bagaimana penyebaran nilai data pada kolom tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat box plot yang dimana box plot ini digunakan untuk melihat sebaran data dan mendeteksi adanya outlier. Kode yang akan digunakan adalah seperti ini. Nah, di sini sudah ada box plot yang dimana melalui box plot ini kita dapat melihat nilai minimum dan maksimum, median, serta kemungkinan adanya data yang berada jauh dari distribusi normal. Selanjutnya adalah nomor 12 yaitu data preparation, yang dimana pada tahap data preparation ini, data yang telah dipahami sebelumnya akan dipersiapkan agar siap untuk digunakan untuk proses analisis untuk pemodelan. Yang dimana pada tahap ini sangat penting karena kualitas data sangat mempengaruhi pada hasil analisis yang akan diperoleh nantinya. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam data preparation antara lain, yaitu yang pertama adalah membersihkan data yang kosong, yaitu missing value. Yang kedua ada menghapus data yang duplikat. Yang ketiga itu menangani data yang tidak wajar atau outlier, yang serta melakukan transformasi data jika diperlukan. Selain itu, jika terdapat data-data kategorikal, maka data dilakukan dengan proses encoding. Dan jika diperlukan juga dapat dilakukan normalisasi atau standarisasi data agar nilai antar fitur berada dalam skala yang sebanding. Dengan melakukan proses data preparation, dataset menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk tahap analisis data ataupun model selanjutnya. Selanjutnya adalah nomor 13 yaitu penanganan missing value, outlier, dan data duplikat. Pada tahap ini, saya akan melakukan penanganan terhadap beberapa masalah yang sering muncul pada dataset, yaitu seperti missing value, outlier, dan data duplikat. Pertama, saya mengecek apakah data missing value pada dataset dengan menggunakan perintah. Perintah ini digunakan untuk melihat jumlah data yang kosong pada setiap kolom. Jika terdapat data yang kosong, maka data tersebut dapat dihapus dengan menggunakan. Nah, perintah drop name ini digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong sehingga dataset menjadi lebih bersih. Selanjutnya, saya akan juga memeriksa apakah terdapat data duplikat pada dataset dengan menggunakan perintah berikut. Perintah ini digunakan untuk mengetahui apakah jumlah data yang memiliki nilai yang sama atau duplikat. Jika ditemukan data yang duplikat, maka data tersebut dapat dihapus karena kebetulan di sini tidak ada data duplikat, tapi kita boleh menggunakan kode. Contoh kodenya yaitu untuk menghilangkan duplikat yaitu DF. Di sini telah berhasil. Biasanya tuh perintah ini tuh digunakan agar baris data yang memiliki nilai sama akan dihapus sehingga tidak terjadi lagi pengulangan data pada dataset. Selain itu, kita juga dapat mendeteksi adanya outlier dengan menggunakan metode visualisasi seperti box plot yang mana telah kita lakukan terlebih dahulu sebelumnya. Pada box plot ini, kita dapat melihat apakah adanya nilai data yang beda jauh di luar distribusi normal yang disebut sebagai outlier. Apakah tidak dengan menggunakan penangkapan terhadap missing value, data duplikat, dan data outlier, dataset yang kita punya tadi akan menjadi lebih rapi dan siap digunakan untuk proses analisis data atau pemodelan proses selanjutnya. Sekian video tugas pendahuluan modul 1 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.